Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Kita kembali berjumpa di Rehat edisi Rabu 11 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk hari yang baru ini kami bisa bangun dengan keadaan sehat. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk bisa mengerti, bantu kami untuk mau taat apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan Alkitab firman Tuhan dari Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya lah ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa orang ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, sebab yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda yang terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari itu, pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu.
Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berbuat dosa? Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Hari ini ada tema dari Rehat berjudul berbakti atau dalam bahasa Toraja di Kwame Nomba. Suatu ketika ada seorang muda yang datang ke dokter untuk melakukan medical check up. Ia selalu mengeluh sakit pada bagian dada yang ia rasakan sejak lama. Setelah melewati pemeriksaan, didapati bahwa ia memiliki riwayat penyakit jantung yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Sesuai anjuran dokter, bahwa mulai hari ini engkau harus mengkonsumsi obat. Apa yang seharusnya dilakukannya? Dia tunduk pada perintah dokter. Mengapa harus tunduk? Agar dia dapat segera pulih, atau paling tidak mencegah penyakit itu agar tidak semakin parah. Hal serupa juga ditegaskan Musa kepada Bani Lewi agar mereka tunduk berbakti kepada Tuhan. Kenapa hanya Bani Lewi? Karena hanya Bani Lewi lah yang mau memihak kepada Tuhan bersama-sama dengan Musa saat itu. Kenapa mereka harus berbakti kepada Tuhan hari itu juga? Alasannya jelas, karena jika mereka juga menduakan Tuhan seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan suku-suku lain, maka nama mereka akan dihapuskan dari kitab Tuhan. Itu berarti bahwa kematian menjadi bagian mereka. Setiap perbuatan dosa mendatangkan hukuman Allah, yakni maut. Karena itu, jika kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, maka kita mestinya menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hidup dan berbakti kepadanya. Seperti Bani Lewi yang diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Musa untuk berbakti sepenuhnya setelah menduakan Tuhan. Sikap berbakti yang diperintahkan Musa kepada Bani Lewi hendaknya juga mewarnai kehidupan kita selaku orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepadanya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, mulai hari ini, baktikanlah dirimu hanya kepadanya. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terlebih setiap pengampunan yang Engkau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang menebus dosa kami manusia yang berdosa yang tidak tahu terima kasih ini. Tapi Tuhan, kami dengan kerendahan hati mau untuk terus dibentuk, untuk terus dituntun ke dalam jalan yang benar, untuk semakin serupa denganmu, untuk tahu kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bantu kami orang yang tidak tahu terima kasih ini untuk terus bersyukur, untuk terus rendah hati, mau mencari-Mu, mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami hari ini yang akan bekerja, yang akan sekolah, yang akan melakukan banyak aktivitas. Kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Juga berkati setiap jemaat di Jemaat Tangerang, setiap pelayan, setiap pendeta yang Engkau telah berikan kepada gerejamu ini, supaya bersama-sama boleh melayani-Mu melalui jemaat-Mu dengan tuntunan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa saudara-saudari di edisi Rehat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.